Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soekarno sebelum akhirnya digantikan oleh Soeharto. Tragedi berdarah yang menewaskan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut hingga kini masih membekas dalam ingatan bangsa. Setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto pun naik ke tampuk kekuasaan dan memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade lamanya. Dalam peristiwa itu, 6 Jenderal TNI Angkatan Darat bersama beberapa orang lain menjadi korban. Mereka kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Diketahui para jenderal tersebut diculik lebih dulu pada malam hari sebelum akhirnya dibunuh. Lantas, banyak yang bertanya, di mana Jenderal Soeharto saat peristiwa itu terjadi? Sebagai salah satu perwira tinggi TNI, Soeharto diduga masuk dalam daftar target penculikan, namun kenyataannya ia selamat dan tidak menjadi korban. Pada akhir peristiwa G30 SPKI, Soeharto justru muncul sebagai sosok yang mengambil alih komando untuk mengatasi keadaan. Perannya membuat dirinya dipandang sebagai pahlawan yang berhasil menyelesaikan krisis nasional tersebut. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan posisi dan peran Presiden Soekarno di tengah peristiwa besar yang mengguncang bangsa ini? Sebagai Presiden Indonesia pada saat itu, di mana Presiden Soekarno berada pada malam tragedi berdarah itu. Dikutip dari Tribun Batam, lokasi Presiden Soekarno pada malam tragedi G30 SPKI itu terungkap dalam buku Maulwi Sailan Penjaga Terakhir Soekarno. Dan ternyata pada malam itu, Bung Karno tengah begadang dan dia sama sekali tidak tahu akan adanya penculikan para jenderal TNI. Pada malam itu tanggal 29 September 1965, Bung Karno punya jadwal menghadiri acara Musyawarah Nasional Teknik atau Munastek di Istora Senayan, Jakarta. Dan Munastek itu diprakarsai oleh pemimpin Angkatan Darat dan Persatuan Insinyur Indonesia. Beberapa orang yang juga hadir dalam acara itu adalah Brigjen Hartono Wirjodiprodjo yang kala itu menjabat sebagai Direktur Peralatan Angkatan Darat. Lalu Menteri Pengairan Dasar saat itu, yakni Insinyur PC Harjo Sudirjo, Brigjen Hartono lalu menjemput Bung Karno di Istana Merdeka dan mengawalnya ke lokasi acara. Keberangkatan Bung Karno juga didampingi oleh pengawal pribadinya, Kolonel Maulwi Sailan dan ajudannya Kolonel Bambang Wijanarko. Bahkan Soekarno sempat melambaikan tangan kepada orang-orang yang ada di sana. Terdengar juga teriakan merdeka, hidup Bung Karno, dan Viva pemimpin besar revolusi dari para hadirin. Acara Munastek itu sendiri selesai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan Bung Karno lantas kembali ke Istana Merdeka bersama pengawal pribadi dan ajudan. Merasa tidak ada lagi tugas pengawalan, Maulwi kemudian melapor kepada Soekarno untuk pulang ke rumahnya. Maulwi pun pulang ke rumahnya di Jalan Birah 2 nomor 81 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun, Maulwi tidak pernah tahu bahwa Bung Karno pergi secara diam-diam dari istana. Bahkan, dia hanya dikawal oleh Kompol Manggil dan timnya yang berpakaian preman. Ternyata Bung Karno sedang menuju rumah istri termudanya Ratna Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto. Akan tetapi Ratna Sari Dewi rupanya tengah menghadiri malam resepsi di Hotel Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Irak di Jakarta. Lantas Bung Karno pun menyusul ke Hotel Indonesia, tapi dia tidak masuk. Justru Bung Karno menunggu di parkiran hotel bersama Suparto, sopir pribadi Presiden. Lalu mereka menjemput Ratna Sari Dewi dengan dikawal anak buah Manggil, ajudan Inspektur 2 Sudio. Setelah rombongan kembali ke rumah Ratna Sari Dewi, di saat yang sama di timur Jakarta yang hanya berjarak sekitar 10 km dari rumah Ratna Sari Dewi, telah terjadi penculikan para jenderal oleh PKI. Presiden Soekarno sendiri baru mengetahui informasi pembantaian para jenderal itu pada keesokan harinya, yaitu pada 1 Oktober 1965 menjelang siang hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.